Meski jenuh, 1-2 lagu biasanya berhasil ia ciptakan lewat petikan gitarnya. Latihan rutin, saya tiap hari main gitar, nyanyiin lagu-lagu yang lama, karena bikin lagu baru terus. Jadi tetap ya karena memang hubungan saya sama itu kan, jadi saya terus berhubungan sama musik. Halo, apa kabar? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Kabar kedekatan Denada dengan Aji Mas Said semakin tidak terbantahkan. Putri Emilia Contessa ini membuat sebuah acara spesial dalam rangka ulang tahun Alia, putri kedua Aji di kawasan Pantai Ancol. Kedekatan Denada Tambunan dengan Aji Mas Said bukan rahasia umum lagi. Keduanya pun tidak membantah adanya hubungan manis di antara mereka. Namun, seserius apa jalinan hubungan antara Denada dengan mantan suami Reza Artamevia itu memang tidak banyak yang tahu. Apalagi Denada dan Aji kerap menyebut kedekatan itu hanyalah pertemanan baik belaka. Sayang, penjelasan keduanya tidak membuat pertanyaan soal keakraban mereka berakhir begitu saja. Karena kabarnya antara Aji Mas Said dengan Putri Emilia Contessa itu sudah terjalin hubungan yang sangat spesial, termasuk antara Denada dengan kedua putri Aji Mas Said. Begitu dekatnya, sampai kabarnya Denada rela bersusah payah menggelar sebuah pesta kejutan untuk putri kedua Aji Mas Said yang sedang berulang tahun ketiga. Pesta ulang tahun kejutan itu digelar di Dunia Fantasi Ancol pada hari Sabtu kemarin. Namun Denada yang kami temui saat mempromosikan album dangdutnya di radio SPFM membantah kabar tersebut. Ya lagian yang bilang di Ancol siapa? Ayo. Kan belum tentu di situ. Ayo. Enggak. Baru ngeliat. Ngecek. Loh, ini bisa berarti saya kepentok. Coba. Bisa berarti saya kepentok. Ini bukan berarti apa-apa. Tapi kabarnya untuk rencana ulang tahun Alia itu, Denada sampai harus bolak-balik mengunjungi Aji Mas Said ke ruang kerjanya. Benar nggak sih? Memang pernah saya mampir ke kantornya Mas Aji, tapi kan waktu itu juga memang ada pembicaraan. Kita ada yang memang saya ada keperluan di situ gitu loh. Jadi begitu aja. Tapi ya saya kalau ke DPR bukan berarti terus langsung berarti saya ke tempatnya Mas Aji. Ia pun harus sekali lagi menjelaskan kalau kedekatan antara dirinya dengan Aji Mas Said belum sampai pada tahap yang serius. Saya rasa kalau misalnya saya kenal sama anak-anaknya saya rasa biasa aja. Temen saya sama teman-teman saya yang lain juga nggak ada beda. Jadi jangan tanya soal kelanjutan hubungan mereka. Karena seperti Anda, Denada pun mengaku belum tahu akan berakhir di mana hubungannya itu. Ya saya nggak bisa lihat masa depan, nggak tahu. Tapi yang pasti sekarang ini kami cukup nyaman dengan keadaan kami seperti ini. Berada di Bali seperti berada di kampung halaman sendiri. Karena di Pulau Dewata inilah Kakak dan Bim Bim paling sering menghabiskan waktu dibandingkan dengan di kota-kota lain di luar Jakarta. Makanya saat rangkaian konser M-Night Live keliling Indonesia grup musik slang berakhir di Bali, Kakak dan Bim Bim seakan tidak sabar menanti momen bahagia itu. Kelelahan yang mereka rasakan saat menjelajah dari kota ke kota di Indonesia pun terbalas sudah di konser terakhir mereka di Bali. Kejenuhan dan kelelahan tidak lagi mereka rasakan saat menginjakan kaki di tanah para dewa ini. Padahal sebelumnya Bim Bim mengaku sempat merasa kondisi kesehatannya mulai menurun. Namun ia bersikeras untuk tampil di atas panggung, mengingat tujuan awal mereka berada di panggung semata-mata untuk kepentingan amal. Yang pasti ditambah suasana Bali yang ia cintai, sakit yang dirasakan Bim Bim pun berangsur-angsur lenyap. Apalagi ditambah semangat membara karena ini benar-benar tur amal gitu kan. Karena seluruh pendapatan tiketnya kita serahin ke korban tsunami kan. Jadi semangat yang sebenarnya gue rada gak enak badan nih. Jadi masuk Bali terus inget solidaritas, semangat lagi. Bagi Bim Bim dan Kakak, Bali lebih dari sekedar tempat berlibur yang nyaman.
Disinilah awal kreativitas mereka tumbuh dan berkembang. Tidak heran kalau mereka menyebut Pulau Bali sebagai pulau inspirasi bagi musik mereka. 10% lagu-lagu slang juga ya, lebih dari 10% ya. Tercipta inspirasi dari Bali atau dapat kisah di Bali. Usai dari Bali, Slank melanjutkan konsernya ke kota Jember pada hari Sabtu lalu. Berbeda dengan konser di Bali yang tertib, kemeriahan konser Slank di Jember sempat diwarnai dengan kerusuhan yang terjadi akibat membludaknya penonton yang datang. Para slanker yang tidak mendapat tiket memaksa untuk masuk ke dalam, hingga keributan pun tidak dapat dihindari. Untunglah tidak ada jatuh korban jiwa. Konser Slank pun tetap berjalan dengan sukses. Dari hasil konser di Jember, Slank berhasil mengumpulkan uang sebesar 65 juta rupiah yang langsung disumbangkan untuk korban tsunami. Bersama Slank di Bali saat itu adalah penyanyi legendaris Iwan Fals. Meski hidup dari dan untuk musik, siapa sangka Iwan Fals yang mengaku begitu mencintai musik itu pernah mengalami kejenuhan. Saat titik jenuh itu sudah sampai pada puncaknya, biasanya ia menghindari musik untuk sementara. Tapi yang celakanya, jika kejenuhan itu ia alami justru saat melakukan rangkaian konser keliling Indonesia. Walau jenuh, mau tidak mau, suka tidak suka, Iwan Fals tidak bisa menghindar untuk berhenti menghibur para penggemarnya di atas panggung. Biasanya rasa jenuh itu mulai menyerang saat ia baru memulai perjalanan. Apa ya? Awal-awal biasanya itu. Justru awal-awal kayak 1 sampai 4 itu. 1 sampai 4 kali pertunjukan. Selain menghayati hidup, cara lain untuk mengusir kejenuhan, ia justru menceburkan diri ke musik. Anehnya meski jenuh, 1-2 lagu biasanya berhasil ia ciptakan lewat petikan gitarnya. Latihan rutin, saya tiap hari main gitar, nyanyiin lagu-lagu yang lama, kadang bikin lagu baru terus. Jadi tetap ya karena memang hubungan saya sama itu kan, jadi saya terus berhubungan sama musik. Saya mempunyai sebuah kabar menarik yang baru saja diliput oleh tim redaksi Kabar Kabari. Tidak banyak kabar yang terdengar dari pedangdut Cici Paramida. Sekalinya datang kabar menghampiri, tidak jauh-jauh pasti menyoal kesendirian Cici yang berlarut-larut. Maklum, untuk wanita di atas usia 30 seperti Cici Paramida, pertanyaan yang paling kerap mampir pastilah soal pernikahan. Jika pertanyaan andalan itu datang, biasanya Cici santai menanggapi. Sikap santai Cici itulah yang pada akhirnya menimbulkan gosip baru. Kabarnya dalam waktu dekat ini, Cici Paramida akan segera naik pelaminan. Seorang pria asal Ujung Pandang disebut-sebut sebagai calon suaminya. Namun Cici yang ditemui di sebuah acara membantah kabar tersebut. Nggak tahu, nggak ada rencana tuh. Padahal kabar yang beredar, untuk menyambut kebahagiaan itu bersama keluarganya, mantan kekasih Ferry Irawan ini akan menunaikan ibadah umroh dalam waktu dekat. Sehabis beribadah di Tanah Suci Mekah itulah, ia akan dipersunting oleh pria pujaan hati. Nggak ada, saya aja kaget nih dengernya. Ya pastilah pengen ke sana. Bantahan yang keluar terus-menerus dari mulut Cici Paramida membuat kisah asmaranya pun semakin tertutup dan simpang siur. Tidak adakah terbersit niat dalam kalbumu untuk segera mengakhiri kesendirian? Ya pastilah pengen ke sana, tapi saya ada rencana gitu sekarang ini belum ada rencana. Setelah Yoyo Padi mengalami tindak kriminal, kini giliran Joe Richard mengalami hal yang serupa. Hari Sabtu lalu mobilnya dibuka secara paksa oleh orang tak dikenal dan ia harus kehilangan sebuah handycamnya.
Ulah orang tidak bertanggung jawab yang mencari uang dengan jalan singkat membuat mobil Joe Richard jadi seperti ini. Hanya karena ingin mengambil barang di dalamnya, kaca mobil BMW yang sedang diparkir di pinggir jalan itu hancur berantakan. Joe Richard yang baru meninggalkannya selama 10 menit pun terkejut saat kembali ke